Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Istuwanjaya. Di sini kita akan mempresentasikan modul 9 address resolution. Langsung saja kita masuk ke bagian MAC dan IP. Di sini yaitu destination on same network. Nah, eh, bayangin gitu kan, IP address itu kayak alamat rumah gitu kan. Tujuan misalnya Jakarta, sedangkan MAC address-nya itu ibarat kurir yang nganterin paketnya gitu kan dari satu pos ke pos yang lain. Kalau tujuan kita ada di satu jaringan LAN gitu misalkan ya, yang sama gitu kan, alamat IP dan MAC address kita ini itu eh, yang kita tuju itu adalah milik PC teman kita langsung gitu. Coba kita masuk ke sini ya. Nah, destination on remote network. Tapi ceritanya bakal beda kalau tujuan kita itu beda jaringan, misalnya ke server Google gitu kan. Karena MAC address cuma berlaku di jaringan lokal. Nah, PC itu bakal ngirim paket itu ke router gitu kan, ke default gateway gitu. Jadi IP itu tujuannya tetap IP Google, tapi MAC tujuannya adalah MAC milik router kita. Jadi nanti router itu yang estafetin paket gitu, pakai MAC address-nya gitu kan. Lalu titik tiga, oke lanjut ke ARP. Oke, nah masalah utamanya tuh gini. Jadi kita tahu IP address tujuan misalnya DNS gitu kan. Tapi kita nggak tahu MAC address-nya. Padahal data itu nggak bisa kirim kalau MAC address-nya kosong gitu kan. Disinilah IP versi 4 pakai protokol protokol yang namanya eh, ARP gitu. Address Resolution Protocol. Tugas ARP ini cuma satu, yaitu nyari tahu MAC address dari sebuah IP address gitu kan. Jadi cara kerjanya tuh di video itu dijelasin ya. Kalau ARP itu kayak orang teriak di dalam kelas gitu kan. Jadi PC itu bakal ngirim ARP request secara broadcast gitu kan ke semua orang. Woi, siapa sih yang punya IP bla 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 gitu kan. Tolong kasih tahu gua MAC address-nya gitu. Seperti itulah kira-kira. Lalu karena teriakannya didengar semua PC, jadi PC yang merasa punya IP tersebut itu bakal ngejawab. Nah, jawaban ini namanya ARP reply. Gitu, dia ngejawab bisik-bisik langsung unicast ke PC kita. Bro, gue yang punya IP. Nah, ini MAC address gue ya. Nah, setelah dapet, baru deh data aslinya bisa dikirim gitu kan. Nah, remoting entries. Nah, biar PC kita nggak capek-capek terus, dia bakal nyatet jawaban tadi itu ke sebuah tabel yang namanya ARP change atau ARP table gitu kan. Nah, tapi ingatan PC kita ini terbatas gitu kan. Kalau kelamaan nggak ngobrol sama PC tersebut, catatannya bakal dihapus dari tabel biar memorinya nggak penuh gitu. Lalu, nah ini seperti contohnya ada di sini ya ARP table. Lalu ARP issue, ARP broadcast, ARP spoofing ya. Nah, kelemahan ARP ini ada dua. Yang pertama kalau di jaringan ada ribuan PC dan semuanya teriak nyari MAC address, jaringan bisa lambat. Nah, kedua masalah keamanan. Ada trik hacker yang namanya ARP spoofing ya atau poisoning gitu. Jadi hacker bakal ngirim ARP palsu dan ngaku-ngaku, gua router loh, sini kirim datanya ke Mac gue. Nah, akhirnya data malah nyasar ke komputer si hacker. Oke, baik, baik. Sekarang kita beralih ke IP versi 6 ya. Eh, yang keren dari IP versi 6 ini adalah dia nggak pakai ARP lagi karena IP versi 6 nggak kenal yang namanya broadcast. Jadi IP versi 6 ini pakai cara yang lebih elegan bernama DNP ya. Bernama eh, NPD. Nah, bukan.
DNP ya, NPD, yaitu Network Discovery Protocol gitu. Jadi, nah, sebagai ganti ARP request dan ARP reply, ARP versi 6 ini menggunakan ICMP versi 6 ya. Eh, yang namanya Network Socialization. Nah, dan juga network advertisement. Nah, susah ya. Jadi apa bedanya sama RP? Nah, kalau RP itu kan teriak pakai toa gitu kan ke seluruh kampung misalnya kan. Pakai broadcast. Kalau NPD di IP versi 6 ini teriaknya pakai multicast. Jadi yang denger cuma PC-PC yang emang butuh aja. Nah, ini bikin jaringan IP versi 6 itu jauh lebih tenang, bersih dan gak gampang lag gitu kan. Oke, lanjut ke Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.